Iya, tadi saya sampaikan bahwa memang ini dalam proses masih penyelidikan. Jadi tidak ada upaya untuk memanggil paksa ya. Klarifikasi undangan itu hak ya daripada Kak Fitri untuk hadir atau tidak, itu hak. Aku ingin melihat dari manapun balasannya terhadap si terdakwa ini. Finally dia duduk di kursi pesakitan dan aku mau melihat. Fitri Salhuteru ternyata sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Nikita Mirzani. Ia dilaporkan sejak Februari lalu usai menuding sang artis mengidap HIV melalui media sosial. Yang menariknya nih guys, di tengah mangkirnya dari panggilan penyidik, Fitri justru terlihat rajin mendampingi Reza Gladys di ruang sidang sebagai bentuk dukungan terhadap sahabatnya itu. Lalu, kenapa Fitri begitu aktif di persidangan, tapi absen saat dipanggil polisi? Apakah ada alasan khusus di balik sikap pilih-pilih hadir ini? Kombes Pol Mirodi selaku Humas Polres Jakarta Selatan membenarkan bahwa Fitri Salhuteru memang telah 2 kali dipanggil, namun belum memberikan keterangan hingga saat ini. Akan tetapi nih guys, pihak kepolisian belum bisa melakukan pemanggilan paksa karena masih dalam tahap penyidikan. Pihaknya juga masih menunggu-nunggu hasil koordinasi dengan ahli bahasa, hukum, dan IT terkait bukti-bukti laporan. Belum diketahui alasan Fitri tak memenuhi panggilan. Namun, penyidik menyebut baru Nikita Mirzani selaku pelapor yang hadir sebagai saksi sejauh ini. Saya Kasih Humas Polres Jakarta Selatan mungkin akan menyampaikan tentang perkara yang sedang ditangani oleh penyidik Polres, bagaimana khusus perkara tentang pelaporan Mbak Niki ya, yang mana memang ini sedang berproses. Kemudian kemarin juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap saudara Fitri ya, sudah 2 kali kita lakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir ya untuk memenuhi panggilan tersebut. Karena ini memang prosesnya lagi proses masih penyelidikan ya. Jadi kita tidak ada untuk pemanggilan secara berlanjut ya, secara paksa misalkan bahasanya. Karena ini masih proses penyelidikan. Nah, nanti kita juga akan berkoordinasi dengan ahli hukum, ahli bahasa, ahli IT, yang mana nanti hasil daripada itu baru nanti kita akan lanjutkan. Jadi intinya kita menunggu hasil daripada koordinasi itu ya, dari para ahli gitu. Laporannya terkait apa Pak? Laporannya terkait apa? Ya, Terkait apa laporannya Pak? laporan Niki terhadap Fitri terkait apa? kalau nggak salah Penegasan. Pencemaran nama baik. tentang pencemaran nama baik kalau nggak salah. Kapan dilaporin Pak? Kalau nggak salah bulan Februari. Oh udah, cukup lama. Bulan Februari. Pak, ada alasan tersendiri nggak dari Fitri untuk tidak hadir 2 kali Pak? Nah, sementara belum kita dapat alasan apa sehingga tidak hadir. Ya. Nantinya akankah ada pemanggilan paksa atau gimana? Mungkin ini kan 2 kali mangkir ya? Iya, tadi saya sampaikan bahwa memang ini dalam proses masih penyelidikan. Jadi tidak ada upaya untuk memanggil paksa ya. Gitu. Yang dilaporkan hanya Fitri Salhuteru atau? Iya, sementara itu. Pak, ada barang bukti yang mungkin udah diserahin sama pihaknya Niki nggak? Entah itu bentuk screenshot dari sosial media atau seperti apa kayak gitu, bukti linguistiknya Pak? Sementara belum kita dapat ya dari penyidik ya. Untuk Pak, ini kan Niki sekarang sedang ditahan. Apakah itu juga menyulitkan juga nggak sih Pak dalam proses penyidikan sendiri gitu, dalam laporannya gitu? ya kalau atau kita mungkin sih diberikan keterangan tambahan gitu atau seperti apa? ya nanti kita kalau memang ada berkelanjutan dia akan koordinasi ya tentang kelanjutannya. Gitu ya. Cukup ya. Nanti berkemana akan kita sampaikan lebih lanjut. Pasal yang dilaporkannya Sementara kan masih proses sangkaannya penyelidikan ya. Jadi nanti kalau sudah ada gelar, nanti kita tentukan. Kan belum ada gelar perkara. Update-nya belum tahu berarti Pak? Ya. Update-nya belum tahu kapan? Kita nunggu nanti hasil daripada koordinasi.
dari para ahli itu. Rencana Ya. pemanggilan ketiganya sudah ada belum? Belum ada, pemanggilan ketiga belum ada. Pak, apa yang membuatnya akhirnya terlalu lama untuk diproses pada Februari sampai sekarang? Memang kan ini kita mencari saksi-saksi ya, yang memang kita perlu untuk menguatkan. Salah satu juga ya kita juga harus ada keterangan dari ahli itu. Gitu. Ya. Saksi yang Sendiri sudah sudah ada yang dipanggil, Pak? Sementara baru pelapor. Baru pelapor. Iya. Saksi dari pelapornya Iya. sendiri belum ada. Iya, betul. Tapi saksi ada berapa orang mungkin? Sementara itu baru itu. Klien abang nih Fitri Sahu Teru ya terhadap laporan Nikita Mirzani kan udah 2 kali mangkir ya bang ya. Nah ini sekarang juga ada updatean humas mau ngebahas tentang laporan itu. Abang sebagai kuasa hukumnya gimana mungkin melihat kasus klien abang ini? Ya, kalau yang namanya panggilan polisi ya, laporan polisi, ya, di mana seorang yang dipanggil secara hukum ya, tentunya ini wajib untuk hadir, ya, wajib untuk hadir. Namanya panggilan, ini undang-undang. Jadi dalam hal ini Kak Fitri sudah dipanggil 2 kali. Ya. Tapi yang pertama dia juga nggak sampai ke beliau, tapi yang kedua sampai suratnya. Jadi saya sudah sampaikan untuk hadir pada waktu itu untuk memenuhi panggilan klarifikasi. Tapi karena ada satu dan lain hal ya, bagi kesibukan dan lain-lain, tentunya Kak Fitri masih mau untuk hadir dalam proses klarifikasi. Nah berarti kalau di next panggilan berikutnya Kak Fitri bakalan hadir atau gimana bang mungkin bang? Karena kan udah 2 kali panggilan mangkir ya bang ya. Nah, gimana bang mungkin bang? Jadi saya jelaskan di sini, yang namanya undangan klarifikasi itu undangan klarifikasi. Dalam hal ini menyebutkan seorang dipanggil berdasarkan adanya laporan. Nah itu pertama adalah undangan klarifikasi. Namanya undangan. Ya, hak seseorang untuk hadir atau tidak. Kalau yang namanya undangan di dalam proses panggilan, boleh hadir, boleh enggak. Kalau hadir maka dikonter semua, apa aja barang alat buktinya yang disampaikan gitu. Nah kalau memang tidak hadir, sebenarnya perkaranya apa dan materi seperti apa kan gitu. Kalau tidak hadir, kemarin saya sempat datang ke Polres Jakarta Selatan. Ya, saya memenuhi panggilan Kak Fitri, tapi kan Kak Fitri nggak bisa datang pada waktu itu. Jadi saya memberikan bukti-buktinya, ya, akunnya Kak Fitri, Nah, penyidik punya akun yang diduga akun ini adalah akun fake. Saya mengcompare itu. Nah, biarkan nanti proses penyidik yang akan melihat bahwa kasus ini apakah layak untuk bisa dilanjutkan ke proses penyidikan. Kalau memang kasus ini layak, ya silakan bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan untuk bisa didalami. Tapi kalau tidak, maka polisi juga harus cermat dalam hal ini, harus hati-hati dalam hal ini. Kalau memang ini bukan ranah daripada apa yang dilaporkan, tentunya ini nggak usah digoreng-goreng, ya, hentikan. Di sisi lain nih guys, Fitri justru tampil vokal dan percaya diri mendampingi Reza Gladys dalam persidangan melawan Nikita Mirzani. Ia menegaskan bahwa kehadirannya adalah bentuk dukungan terhadap korban perundungan. Apalagi mengingat dirinya juga pernah menjadi korban oleh terdakwa. Namun ketika ditanya soal ketidakhadirannya atas pemanggilan polisi, Fitri justru memilih mengalihkan pembahasan ke kasus-kasus lain. Bahkan menyarankan media untuk bertanya ke pihak yang melaporkannya. Saya melihat Reza di sana sangat percaya diri. Ya seperti kita saksikan sama-sama lah, semua pertanyaan dari JPU dan kuasa hukumnya terdakwa dengan lugas bisa dijawab oleh pelapor Dr. Reza Gladys. Berarti tidak ada rasa gugup, tidak ada rasa deg-degan Ya ketika dia harus ketemu itu kan inilah bahayanya framing di dunia maya ya. Saya dengan Zanza yang paling depan menyaksikan bagaimana dengan
tegasnya Reza menjawab semua pertanyaan baik dari JPU, baik dari terdakwa sendiri dan dari penasehat hukumnya, tidak ada yang tidak dijawab. Itu yang saya lihat dan saya lihat. Tahu bagaimana, saya lumayan lama ya berteman dan tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi yang di framing di dunia maya seolah-olah dia itu orang yang sangat menakutkan, seolah-olah diri dia bukan siapa-siapa. Tidak ada itu. Saya cuma bilang sama Reza, ingat kamu adalah seorang dokter, kamu tahu harus bersikap bagaimana terhadap terdakwa. Dan dia buktikan, nggak usah kita ajarin apa-apa ya. Saya yakin dia seorang wanita dan ibu yang kuat. Kalau terdakwa berpikir bahwa dia itu ibu yang kuat, Reza juga ibu yang kuat. Jadi sama-sama. Dia kalau si terdakwa ini menyepelekan Dr. Reza, tidak mungkin dia ada di kursi pesakitan. Itu aja sih. Aku ingin melihat dari manapun balasannya terhadap si terdakwa ini, finally dia duduk di kursi pesakitan dan aku mau melihat. Bisa nggak tanyanya yang lain? Nggak penting untuk saya jawab. Kalau saya dipanggil saya pasti datang. Tapi tolong tanya balik ke si Samira, dia kapan datang ke Medan? Kapan dia datang ke Medan? Karena kasihan Dr. Andreas Situnggir ini memang perlu keadilan yang sudah lama sekali melaporkan dia berbulan-bulan. Dia sudah dipanggil pertama jadi tersangka, lalu kabarnya belum, entah udah ada panggilan lagi atau belum. Coba teman-teman tanya ke Polrestabes Medan, proses laporannya Samira ini yang dilaporkan oleh Dr. Andreas Situnggir ini sampai di mana gitu. Itu besok kan datang nih hari Kamis nih. Coba kamu tanya ya, seperti kamu bertanya ke saya yang nggak jelas nih laporan si Samira di mana itu katanya. Coba kamu tanya ke si Samira itu bagaimana dengan laporan Dr. Andreas Situnggir terhadap diri dia. Yang dicemarkan siapa? Nama dia udah cemar di mana-mana gitu. Iya nggak? Iya, bahkan dia udah tersangka. Dan di dalam kasus ini nggak ada hubungannya dengan Kak Fitri. Itu hanya ketersinggungan pribadi dia. Tapi bagaimana dia sebagai profesinya harus menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat bahwasannya dia tidak terlibat. Dan dia bagaimana mempertanggungjawabkan ketersangkaan yang telah ditersangkakan kepada dia. Iya, betul. Itu lebih penting ditanyakan. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini itu blunder ya, karena akan akhirnya si Samira ini yang akan saya balik bertanya kepada aparat negara sampai di mana. Ada nggak sih mungkin yang masuk dari unsur hukum atau unsur pidana gitu? Kalau menurut abang sendiri kan lebih mengerti gitu. Saya melihat ini ada yang mengatasnamakan akunnya Kak Fitri. Artinya fake ya, fake akun. Ya, fake akun. Jadi ini saya sampaikan, kita jangan terpengaruh oleh giringan-giringan opini-opini yang membangun ya, sehingga masalah ini dibesar-besarkan. Karena jujur masalah ini sudah clear harusnya, dan penyidik tentunya lebih paham. Tapi saya tidak mau mendahulukan penyidik karena saya bukan ranah saya untuk bisa menjelaskan ini. Biarkan penyidik lah yang bisa melihat ya material pidananya yang dimaksud, yang dilaporkan. Karena nanti biar penyidik yang bisa menyimpulkan. Kalau kasus ini nggak lanjut maka harus dihentikan segera mungkin. Tapi kalau kasus ini lanjut, naikkan aja ke penyidikan. Silakan saja. Karena Kak Fitri di sini sudah memberikan semua ya bukti-bukti kepada saya, dan saya sudah sampaikan ke penyidik. Tinggal Kak Fitri untuk datang dimintai keterangan. Tetapi melihat dari materialnya, tentunya saya melihat di sini ada ketidaksinkronan terhadap apa yang dilaporkan, buktinya terhadap apa yang ada di akun-akunnya Mbak Fitri. Bukti yang diberikan oleh Kak Fitri terhadap abang, kalau boleh tahu apa salah satunya mungkin? Yang pertama adalah akun, kedua bentuk rekaman-rekaman ataupun bentuk-bentuk postingan-postingan yang tentunya semua di-compare. Nah, penyidik udah memegang itu dari saya. Nah, tinggal nanti Kak Fitri tinggal minta keterangan dan bisa hadir dalam memanggil panggilan klarifikasi. Bahwa Fitri hadir 2 kali di dalam persidangan bang, namun 2 kali juga mangkir. Itu pendapat dari netizen banyak ya, udah tersebar di artikel. Itu gimana kalau dari abang statement membantahnya mungkin? Jadi yang namanya ada panggilan klarifikasi undangan itu hak ya daripada Kak Fitri untuk hadir atau tidak, itu hak. Jadi hak itu yang diambil. Kalau dia nggak bisa datang, ya itu haknya dia.
Artinya nggak masalah gitu ya, atau gimana sih Bang mungkin? Bang? Ya lihat aja, kalau kasus ini kerusual tentunya polisi sudah menaikkan sidik dari kemarin. Karena ini berhati-hati, karena sekarang kasus ini kan banyak yang bisa masuk kasus, tapi materialnya kurang. Banyak, tetapi kan kita nggak bisa melihat. Kalau tentunya penyidikan kita ambil langkah, silakan saja, bebas saja. Kalau kasus ini bisa lanjut, ya silakan aja berani untuk dilanjutkan. Sikap ambigu ini pun memunculkan tanda tanya besar. Apakah Fitri Salhuteru sedang menghindar atau justru sedang membangun narasi pembenaran di ruang publik? Dan lantas, kalau benar Fitri merasa tidak bersalah dan tidak takut, kenapa tidak hadir saja memenuhi panggilan penyidik? Atau mungkinkah ada sesuatu yang disembunyikan?